kepada Ketua Yayasan Profesor Dr. Agus Saifuddin yang kami hormati, termasuk Pondok Pesantren Jawa Hulu, Ibu Bintro, Romo Yai Haji Ahmad Sugeng Jamudin, Kalian Hikmat Mizan, yang kami hormati Kepala Sekolah MTS Ibu Ina, yang kami hormati Pak Nafi selaku Kepala Sekolah SNKT, Pak Rahman yang memiliki saya kira Nafi sangat Pak Rahman yang kami hormati juga seluruh guru-guru MTS Jawa Hulu dan kepada adik-adik MTS sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini pagi setelah siang ini kita bisa berkumpul semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya patut bersyukur dan patut berbangga dengan acara yang diadakan oleh kepala sekolah ini. Karena apa? Karena saya lihat dari awal antusiasme itu sudah luar biasa. Meskipun dalam keadaan mendung-mendung agak panas, tapi semangatnya tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, semoga kita berdekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya tidak panjang lebar, sedikit saja. Ini tadi sebenarnya saya pengennya itu duduk saja, kok malah dikasih mimbar. Itu bukan apa-apa, yang penting acara ini mendapatkan manfaat berkah di hari Maulid ini. Yang saya sampaikan yang pertama adalah tradisi Maulid Nabi ini telah diselenggarakan dimanapun, apalagi di Indonesia ini. Baik di sekolah, di instansi manapun, semuanya berlomba-lomba ketika acara Maulid ini diadakan. Semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah di Jawa Hulu ini, di gereja sampai, di masjid-masjid juga, dimanapun itu ketika acara Maulid itu luar biasa semarak. Apalagi tahun demi tahun yang namanya syiar Islam ini semakin maju, semakin berkembang, Nah, banyak sekali orang-orang yang di situ hanya ikut serta saja, tapi tidak tahu apa makna dibalik itu semuanya. Kenapa sih perlu diadakannya Maulid Nabi ini? Dalam kitab Syarah Maulid Nabi karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki, ulama besar di kota Makkah, ada beberapa alasan mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi ini. Yang pertama adalah yaitu kita itu harus bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ini adalah orang yang paling sempurna dan orang yang dihadirkan oleh Allah pada manusia sebagai Nabi pamungkas dan juga Rasul pamungkas yang terakhir. Sampai-sampai ada suatu riwayat cerita berdasarkan hadis yang namanya Abu Lahab, semerap Abu Lahab. Abu Lahab dan juga Abu Jahal adalah paman Nabi yang di situ sangat-sangat membenci Nabi. Apalagi Abu Lahab sampai-sampai di situ kemudian difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab ini adalah orang yang sangat membenci dakwah Nabi. Akan tetapi ketika pada saat tanggal 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab ini ikut bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Yang namanya Abu Lahab itu sudah jelas bahwasanya Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Karena apa? Satu, bukan bagian dari Islam. Yang kedua adalah dia sangat membenci dakwah Nabi, yang sudah jelas-jelas nyata masuk neraka. Akan tetapi bisa diringankan siksanya. Karena apa? Karena satu, ikut bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Suatu saat yang namanya Suwaibah ini adalah budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya telah lahir, yaitu dari Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, yaitu ibu dan ayah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu gembiranya yang
Abu Lahab, ya Allah, Masya Allah, di situ ikut merayakan kegembiraannya. Hanya dengan ikut bergembira atas kelahiran keponakannya, Abu Lahab ini kemudian meninggal. Dan di dalam mimpinya, Abu Lahab ini ternyata dia meskipun di dalam kubur disiksa oleh Allah, tapi ada satu hal yang meringankan. Apa? Karena ketika dia menyaksikan kanjeng Nabi lahir, dia bergembira. Pada tatkala itulah kemudian siksa-siksanya diringankan hanya dengan bergembira atas kelahiran kanjeng Nabi. Sedangkan kita bagaimana? Sebagai umatnya yang kemudian juga mendapatkan ajarannya, apakah kita tidak ikut bergembira juga dengan kelahiran kanjeng Nabi? Wajib harus, wajib harus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kanjeng Nabi ketika hari Senin itu sering puasa. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya, kanjeng Nabi kenapa jenengan pada hari Senin kok sering berpuasa? Alasannya kanjeng Nabi adalah yang pertama, kenapa aku berpuasa pada hari Senin? Karena aku ikut bersyukur atas kelahiran. Jadi kanjeng Nabi sendiri pun ikut bersyukur atas kelahiran dirinya. Berarti apa? Kanjeng Nabi di situ merayakan untuk dirinya sendiri, bersyukur karena beliaunya dilahirkan. Dan yang kedua adalah hari Senin, karena yang namanya nuzulul Quran itu juga turun pada hari Senin. Jadi ada dua sebab atau dua alasan yang menjadikan kanjeng Nabi itu kemudian berpuasa pada hari Senin. Itu adalah alasan yang kedua mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi. Sedangkan yang ketiga, ada ayat dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau kepada Muhammad illa rahmatil alamin, untuk merahmati semua alam. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, apakah kita ada dengan yang demikian? Apakah ada yang namanya akhlak? Karena yang namanya kanjeng Nabi, beliau membawa akhlak. Dulu sebelum zaman-zaman Nabi, itu zaman-zaman yang jahiliyah, zaman-zaman yang di situ tidak ada sopan santun, tidak ada ajaran-ajaran. Ada memang zaman-zaman Nabi terdahulu, tapi tidak sesempurna ketika kanjeng Nabi turun di muka bumi, dilahirkan di muka bumi. Jadi yang namanya kanjeng Nabi itu benar-benar bawa rahmat bagi kita semua. Ada yang maulid, terus kemudian kita sholat, kemudian kita berbakti kepada orang lain, kita bisa bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Itu semua karena adanya ajaran Islam yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Lanjut yang keempat, mengapa kita harus merayakan Maulid? Karena di dalam Maulid Nabi yang sampai baca semuanya tadi, yang dibaca sama teman-teman, itu di sana ada cerita perjalanan kanjeng Nabi, kelahirannya seperti apa, perilakunya seperti apa, karomanya seperti apa. Jadi di dalam Maulid Tiba itu menceritakan semuanya. Apalagi dalam Maulid di situ ada apa? Kita memuji Nabi. Terus kemudian apalagi di dalam Maulid biasanya ada yang namanya sodako. Sodako apa? Sodako makan makanan. Dari niat sodako itu saja sudah bagus. Apalagi ditambah dengan membaca Maulid Nabi. Sampai yang pun yang namanya baca Maulid Nabi sambil guyon itu sudah dapat pahala. Apalagi bacanya itu dengan niat sungguh-sungguh mengharap syafaat kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satami Gusti Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan sholawat ala nabi, ngatasi kanjeng Nabi. Semuanya bersolawat kepada Nabi. Itu perintah Allah. Allah pun bersolawat kepada kanjeng Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya. Yang terakhir, mengapa alasan kita harus merayakan Maulid? Yaitu karena yang namanya Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, tapi ada embel-embelnya di belakangnya. Hasanah. Apa hasanahnya?
bagus. Sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi tapi bagus. Kebalikannya apa? Bid'ah lah, yaitu sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi tapi sesat. Tapi ini dalam rangka untuk memuji Nabi. Maka kita itu tidak perlu dalil yang kuat dan lain sebagainya untuk memuji Nabi. Karena Allah pun memuji Nabi, apalagi kita. Okay? Jadi itu yang perlu kita camkan pada diri kita semuanya, apalagi anak-anak ini sebagai generasi penerus nanti perjuangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir itu tadi mengapa alasan untuk memperingati Maulid Nabi ini adalah untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para siswa atau para santri. Apa saja yang perlu diteladani dari akhlak-akhlak beliau? Akhlak-akhlak Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa, sangat-sangat sempurna. Tapi jika dikaitkan dengan para santri atau para siswa ini, yang perlu kita teladani adalah yaitu adab atau akhlak. Anak-anak semuanya di sini di sekolah pasti punya yang namanya orang tua. Siapa orang tua di sekolah? Orang tua maupun guru itu sama statusnya semuanya, yaitu seseorang yang harus kita hormati. Al-adab fawqal ilmu, adab sopan santun di atas segalanya, di atas dari ilmu. Kita punya ilmu sebanyak apapun, kita jadi apapun, tapi kalau di situ kita tidak punya yang namanya adab, tidak akan ada gunanya. Itu yang merusak kita semuanya. Apalagi zaman-zaman sekarang dengan adanya sosmed ini semuanya banyak yang terpengaruh TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya yang namanya sosmed itu bagus, tapi kalau kita gunakan secara positif, apalagi ada di semuanya. Zaman-zaman sekarang gampang sekali terpengaruh. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Di dalam sekolah kita harus menghormati yang namanya guru kita, Buniman dan lain sebagainya, guru-guru FTS, Paramat dan sebagainya. Beliau juga mengapa sukses sampai detik ini, sampai sekarang ini. Karena apa? Karena dulunya beliau ini sangat menghargai guru. Banyak sekali orang-orang yang ketika mereka belajar, ketika mereka jadi santri atau jadi siswa, pinter banget, pinter sudah langit. Sampai-sampai ada gurunya itu kalah karena saking pintarnya anak. Tapi mereka kenapa ketika jadi orang, ketika sudah dewasa, mereka ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena ada satu noda biasanya. Dia lupa bahwasanya ada yang perlu disopan santuni, yaitu orang tuanya ketika ada di sekolah atau di pondok pesantren, yaitu guru atau ustaz. Tolong anak-anak semuanya MTS ini kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya, monggo ayo bersama-sama guru yang ada ini kita taklim semuanya. Kita nurut apa yang beliau ucapkan, kita nurut apa yang beliau perintahkan, nasihatkan kepada kita semua, baik yang ada di sekolah maupun di pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan hari Maulid ini kita bisa dibuka hatinya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi ketika di akhir nanti. Artinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum.